Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan yang tidak bisa dibeli dan nikmat keimanan yang tidak bisa diwarisi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sahabat MI Musabri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang sering terjadi di akhir-akhir Ramadan. Hal yang pertama yang sering terjadi di akhir Ramadan adalah berkurangnya saf-saf yang ada di masjid dan bertambahnya saf-saf yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, hal ini dikarenakan banyak orang yang mengejar diskon pakaian terutama, dan mereka lupa atau kebanyakan dari kita lupa bahwasanya semakin akhir Ramadan Allah juga sedang mengobrol pahalanya yang berlipat-lipat ganda. Semua orang berpikir bagaimana tampil menarik, tampil cantik, tampan di hadapan semua orang ketika Idul Fitri nanti. Tetapi kita lupa bahwasanya di dalam jasad kita ada dua hal yang perlu kita hiasi. Ketika kita bertemu dengan orang selalu berkata kepada kita mohon maaf lahir dan batin. Berarti lahiriah dan batiniah. Hal itu juga yang harusnya kita hiasi. Bukan hanya lahir kita, tetapi batin juga perlu. Batin kita juga perlu kita hiasi. Ketika kita berbicara masalah batin, maka hadis inilah yang mungkin tepat untuk kita bahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajah kita ataupun harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita tentunya bisalah untuk mengambil kesimpulan mana yang lebih didahulukan, mana yang perlu didahulukan lebih awal ya, atau didahulukan ya lebih awal sih. Tentunya hati kita. Kita harus mempercantik hati kita dulu. Ya, bagaimana cara mempercantik hati kita atau menghiasi hati kita? Tentunya dengan amalan-amalan. Ketika Ramadan kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan namanya sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Lebih rajin daripada hari-hari biasanya untuk membaca Al-Quran. Kita lebih rajin untuk bersedekah atau memberi. Ya, itu adalah makanan hati. Nah, ketika kita mengejar diskon yang ada di pusat perbelanjaan, biasanya kita melupakan yang sunnah, bahkan juga yang wajib. Kita sampai kelewatan untuk sholat. Ya, kita kelewatan untuk sholat. Karena memang kalau umpamanya kita belanja itu, ya biasanya kita lupa waktu. Kita masuk sebelum zuhur, pulang-pulang, tahunya sudah maghrib. Zuhur dan asarnya kemana? Seperti itu. Jadi, ya, berdandan atau berhias itu boleh. Tetapi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat, ataupun kita malah melalaikannya seperti itu. Hal yang kedua adalah ya silaturahmi. Tetapi ketika kita bersilaturahmi biasanya terceletup, ataupun ya bukan hanya ketika silaturahmi sih. Kita sudah mulai atau kita sudah mendengarkan dari jauh-jauh hari atau dari beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu. Orang ya sering meminta THR. Ya seperti itu. THR kita anggap meminta THR itu kita anggap sesuatu hal yang biasa ataupun lumrah.
Ya sudah biasa lah seperti itu. Tetapi sebenarnya meminta THR itu bukan merupakan hal yang biasa-biasa saja. Memberi THR silahkan karena itu bentuk sedekah. Menerima ketika diberi silahkan juga, karena jangan sampai ketika kita menolaknya maka dapat menyakiti hati yang mau memberi kita THR. Tetapi dengan ada apa dengan meminta-minta THR ini? Ya, kata mana THR-ku? THR-ku mana? Ada nggak THR buat saya? Nah, kata itu yang ya biasa sih kita dengar, tetapi sebenarnya itu adalah kata yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Lah, selama ini mungkin kita berpikir bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah merupakan kalimat atau kata hiasan, kata bijak ataupun kata mutiara. Tidak. Wahai saudaraku, sahabat MI Musabri Kendari, bahwasanya itu adalah kata atau kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat membenci umatnya yang suka meminta-minta. Ya, Rasulullah sangat membenci umatnya yang meminta-minta. Jadi Rasulullah itu senang sekecil apapun ya hasil atau harta yang kita dapatkan, tetapi itu adalah usaha keras atau usaha diri sendiri. Seperti itu. Jadi silahkan memberi THR, silahkan menerima THR, tetapi jangan meminta-minta THR. Semua orang kan nggak mau dikatakan kamu itu peminta-minta atau kamu itu seorang pengemis. Kita nggak mau. Kita juga nggak mau anak-anak kita menjadi seorang pengemis. Tapi jangan contohkan kita sebagai seorang pengemis di hari raya ataupun menjelang akhir Ramadan ataupun ya kapan saja seperti itu. THR kan bukan hanya ketika Ramadan saja atau ketika menjelang Idul Fitri saja. Oke, THR juga sebenarnya terkadang membuat silaturahmi ataupun perkumpulan atau berkumpul itu bisa saja menjadi flat ataupun garing ataupun gagu seperti itu. Kenapa? Ya ketika datang barusan salam-salaman, belum ngobrol apa-apa kepada keluarga, tiba-tiba ada nggak THR buat saya? Ya untung-untung yang kita mintain itu orang yang ada ataupun ya dia sudah menyisipkan. Bagaimana ketika dia itu pas ya dapat atau tidak mendapatkan atau berkurang rezekinya, sehingga ya bagi dia saya hanya berniat untuk datang kepada keluarga saya untuk menjalin silaturahmi. Itu saja. Dia tidak membawa hal lain. Jangan sampai karena kita meminta, tahu-taunya dia juga langsung flat mukanya, langsung datar dan lain sebagainya, sehingga percakapan kita terhadap keluarga yang awalnya harusnya itu bahagia, senang ketemu dengan keluarga, ya walaupun pada hari-hari sebelumnya misalnya kita bisa menelpon dan lain sebagainya, menelpon, video call, tetapi bertemu dengan keluarga langsung itu lebih bermakna, lebih berkesan. Bersua secara langsung itu lebih terkesan atau berkesan. Sahabat MI Musabri Kendari, jadi itu dua hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya walaupun ini terkesan bahwasanya di akhir Ramadan, setidaknya bisa teringat untuk Ramadan berikutnya. Insya Allah ketika kita masih diberikan umur yang panjang, kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Dua hal ini yang harus diperhatikan. Ya, berhias diri itu boleh, tetapi jangan berlebihan juga, secukupnya saja. Yang lebih kita perhatikan adalah menghias hati kita. Dan jangan sampai kita menjadi seorang peminta-minta di akhir Ramadan karena kita sendiri tidak ingin dikatakan sebagai seorang pengemis. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.